Saya Putri Nugraha Jati. Saya Salsabila. Saya Rizka Putrijana. Saya Rika Musmina. Saya Uda. Kami dari 11 Mia 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nugrahaning Jati dari kelas 11 MIA 5 akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi atau sistem transportasi. Apa yang Anda ketahui tentang sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem peredaran limfa dan yang kedua adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi tiga, yaitu pembuluh darah, jantung, dan darah. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang darah. Apakah kalian tahu ciri-ciri dari darah? Darah mempunyai ciri-ciri yaitu lebih kental daripada air dan darah berjumlah 8% dari berat badan kita. Dan yang terakhir, darah memiliki warna merah sesuai dengan kandungan oksigennya. Darah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah plasma darah dan yang kedua adalah eritrosit atau disebut sebagai sel darah merah. Dan yang ketiga adalah leukosit atau sel darah putih. Dan yang terakhir adalah trombosit, yaitu keping darah. Setelah darah telah disentrifugasi, kita dapat melihat di sini bahwa yang berwarna kuning adalah plasma darah. Plasma darah memiliki volume yang paling banyak, yaitu sebanyak 50%, 55%. Dan leukosit dan trombosit jumlahnya itu paling sedikit, yaitu kurang dari 1%. Dan yang terakhir, eritrosit dengan warna merah sini, kita lihat bahwa banyaknya itu adalah 45%. Lalu, apakah perbedaan dari berbagai macam darah tersebut? Dapat kita lihat gambar di sini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah. Apa fungsi dari eritrosit tersebut? Eritrosit dapat mengedarkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Ia tidak memiliki inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Dia juga tidak mempunyai retikulum endoplasma dan begitu pula dia juga tidak mempunyai sitoplasma. Lalu berapa pada umumnya jumlah eritrosit tersebut? Eritrosit pada umumnya berjumlah 50 juta. Banyak sekali bukan? Nah, dapat dilihat bahwa ciri-ciri eritrosit adalah sebagaimana bentuknya adalah bikonkav dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ia tidak memiliki inti sel dan dia berfungsi sebagai pengantar oksigen karena ia mempunyai hemoglobin. Dan yang kedua adalah plasma darah. Plasma darah mengandung hormon, lipid, albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin berfungsi sebagai mengatur sistem koloid darah. Ia dibentuk di hati. Dan yang kedua adalah globulin. Globulin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alfa dan beta globulin, sebagaimana berfungsi sebagai membawa lipid dan hormon. Dan yang kedua adalah beta globulin. Ia berfungsi sebagai sistem imunitas. Dan yang ketiga adalah fibrinogen. Fibrinogen berfungsi dalam mekanisme pembekuan darah. Lalu, sisanya adalah gas-gas organik maupun anorganik. Yang ketiga adalah leukosit atau disebut sebagai sel darah putih. Sel darah putih terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya granula atau yang disebut dengan granulosit dan tidak adanya granula yang disebut dengan agranulosit.
Lalu, apakah perbedaan di antara dua tersebut? Granulosit terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah neutrofil, yang kedua adalah eosinofil, dan yang ketiga adalah basofil. Neutrofil, eosinofil, dan basofil memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita dapat lihat di sini bahwa neutrofil memiliki 3 lobus dan berwarna merah muda, dan eosinofil memiliki 2 lobus serta berwarna jingga kemerahan, dan basofil memiliki warna ungu kebiruan. Fungsi dari masing-masing: neutrofil sebagai fagositosis kuat, eosinofil sebagai fagositosis lemah untuk menyerang racun, dan basofil mengandung heparin dan histamin. Sebagaimana fungsi dari heparin adalah pembekuan darah intravaskuler. Lalu, bagaimana dengan sel darah putih yang tidak mempunyai granula atau yang disebut dengan agranulosit? Agranulosit terbagi menjadi 2, yaitu monosit dan limfosit. Kita dapat lihat di sini, ini adalah monosit. Bentuknya seperti kacang, dan kita lihat di sini limfosit. Limfosit berperan sebagai sistem imunitas, sebagaimana limfosit dibagi menjadi 2, yaitu limfosit T dan limfosit B. Limfosit T berfungsi untuk mengaktifkan antibodi. Limfosit T dihasilkan oleh kelenjar timus, dan limfosit B menghasilkan antibodi dihasilkan di sumsum merah. Dan bagaimana dengan monosit? Monosit adalah derivat dari makrofag yang akan berperan juga sebagai imunitas. Lalu, yang keempat adalah trombosit. Apakah fungsi dari trombosit? Trombosit adalah keping darah. Keping darah berfungsi untuk pembekuan darah. Lalu, berapakah umumnya jumlah trombosit? Jumlah trombosit pada umumnya berjumlah 75.000 sampai 150.000, sebagaimana ia akan berfungsi sebagai pembekuan darah. Ketika luka terjadi, enzim trombokinase akan keluar. Lalu, ia akan membentuk yang disebut dengan protombin. Pembentukan protombin tersebut dibantu oleh ion kalsium 2+ dan vitamin kalium. Setelah protombin, ia akan berubah menjadi trombin. Trombin akan menjadi fibrinogen. Selanjutnya, dari fibrinogen tersebut, ia akan menjadi benang-benang atau yang disebut dengan fibrin, yang berfungsi sebagai menutup luka dari pembekuan darah yang dihasilkan oleh trombosit. Nama saya Rizky Jono. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung dibagi menjadi 2 ruang. Ruang yang atas yaitu atrium atau keramik, dan ruang yang bawah itu adalah ventricle atau belut. Pada jantung bagian kanan itu kaya akan darah yang kaya dengan CO2. Jadi darah dari seluruh tubuh masuk melalui rambut kiri, lalu bibir kiri, dan bibir kiri dialirkan darah tersebut ke paru-paru. Dari paru-paru, darah yang kaya CO2 akan dikeluarkan, lalu darah itu akan dimasukkan obat. Dari paru-paru, darah tersebut mengalir menuju selang kiri. Dari selang kiri dialirkan ke bibir kiri, lalu dari bibir kiri dialirkan ke kiri. Saya teman jantung. Terima kasih.
Kali ini saya akan membahas sistem limfa pada tubuh manusia. Jadi, sistem pembuluh limfa itu yaitu pembuluh darah terbuka karena keluar pembuluh arteri dan vena. Terus, aliran darahnya yaitu karena kontraksi otot rangka. Kelenjar limfa itu terletak pada leher, ketiak, dan pangkal paha. Fungsinya itu untuk mentransport lemak dan antibodi. Komposisinya yaitu getah bening kekuningan atau leukosit dan fibrinogen. Leukosit dan plasma keluar dari pembuluh, yaitu yang disebut dengan diapedesis. Leukosit dan plasma tersebut tertinggal di sela-sela jaringan dan tidak kembali ke pembuluh limfa. Pembuluh limfa itu dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh limfa kanan atau ductus lymphatius dexter dan pembuluh limfa dada atau ductus thoraxicus. Pembuluh limfa kanan menerima darah dari tubuh atas bagian kanan, dan pembuluh limfa dada itu menerima pembuluh darah dari tubuh atas bagian kiri dan tubuh bawah bagian kanan dan kiri. Tempat permulaan pembuluh limfa itu terjadi di pembuluh balik atau vena di bawah tulang selangka dekat leher, yaitu di sebelah sini. Dan jaringan limfa itu atau getah bening terdiri dari timus, kelenjar limfa, fonsil limfa, dan sel-sel serat retikuler, limfosit, makrofag. Limfosit berkelompok yaitu disebut juga dengan nodulus atau timus atau limfa tonsil dan saluran pencernaan. Sirkulasi cairan limfa yaitu cairan interstisial dari jaringan, lalu masuk ke kapiler limfa, lalu menuju cairan interstisial yang sudah berada di dalam kapiler limfa atau disebut cairan limfa, mengalir dari kapiler limfa ke saluran penampung, lalu ke pembuluh limfa yang lebih besar dan bergabung membentuk trunkus atau batang saluran limfa kanan, limfa utama. Berikut adalah gambar dari jaringan limfa. Ini adalah adrenoid, dia terletak di hidung, lalu tonsil di dekat mulut, dan saluran limfa kanan itu terletak di bagian leher sebelah kanan. Ini adalah timus, kelenjar timus ya. Terus habis itu nodus limfa yang terletak di saluran dekat selangka. Terus ini timus. Terus habis itu ini limfa terletak di bawah diafragma di belakang lambung. Dan ini merupakan pembuluh limfa ya, pembuluh limfa yang panjang-panjang ini. Terus ini sumsum tulang ya di paha, ini tulang paha. Terus kalau diperbesar pembuluh limfa itu jadi seperti ini, nodus limfa. Terus kalau diperbesar lagi, ini tuh akan ada massa limfosit dan makrofag. Terus kalau diperjelas lagi, ini ada kapiler limfa yang seperti ini, yang putih ini. Terus ada cairan interstisial yang ada di dalamnya itu. Terus sel jaringan. Lalu ada darah kapiler. Ini yang warna merah ini, yang gelap ini merupakan darah kapiler. Ya, saya di sini akan membahas gangguan sistem peredaran darah. Salah satunya adalah penyakit keturunan, yaitu thalassemia. Thalassemia ini adalah salah satu penyakit keturunan yang disebabkan oleh kelainan sel darah merah. Sel darah merah yang rusak, kekurangan oksigen, dan berumur lebih pendek dari sel darah normal biasa, yang menyebabkan penyakit thalassemia ini harus melakukan transfusi seumur hidupnya. Dan ciri-cirinya adalah pusing, lemah, letih, pucat,
sesak nafas, dan juga sulit tidur. Kulit menghitam juga disebabkan karena zat besi di sel darah merah itu hancur dan tidak bisa keluar. Penyakit kedua adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh vena. Contohnya adalah di bagian bawah, yaitu betis. Varises ini disebabkan oleh menurunnya elastisitas pada pembuluh vena. Kita dapat misalkan jika kita kelamaan berdiri, atau bagi wanita yang sering memakai hak tinggi. Itulah gangguan sistem peredaran darah. Terima kasih. Tentang sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil mengalir melalui bilik kanan jantung, kemudian menuju paru-paru, kemudian mengalir lagi melalui jantung, masuk ke serambi kiri. Setelah dari serambi kiri, darah dipompa masuk ke bilik kiri dan masuk ke sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah besar, darah yang berasal dari peredaran darah kecil sampai ke bilik kiri jantung. Bilik kiri memompa seluruh tubuh melalui aorta, baik ke atas dan ke bawah. Setelah itu darah kembali masuk ke serambi kanan melalui vena dan siap masuk ke sistem peredaran darah kecil.